update terakhir gua ini wah aduh. Makanya. Gimana lu, Jas? Dasar gua alin cok. Sabar, sabar. Ya bisa jajan nih, bisa belajar cewek gua. Ya, Adit belum pulang jam segini. Udah sering begini. Saya takut dia semakin jauh. Nanti ayah bicara sama Adit. Adit, dari mana saja kamu nak? Kamu seperti itu? Kamu nyabu lagi? Ah itu bukan urusan ibu ah. Ayah tidak pernah mengajarkan kamu merusak diri seperti itu. Ah kalian tuh gak tahu ah itu bukan urusan kalian. Tui. Ya Allah, tolong sadarkan anakku. Tepatkan dia buat kembali ke jalanmu. Jangan biarkan dia berada di jalan yang salah. Amin. Kenapa kamu, Dit? Lagi galau Tat. Kenapa? Ada masalah, Bok? Iya ada masalah. Apa masalahmu, Dit? Jadi gini Tat, apakah orang seperti itu bisa mendapatkan pendamping yang bisa menjaga diri istri dia Tat? Lelaki yang baik itu untuk wanita yang perbaiki dirimu dulu, Dit. Allah yang akan mengatur semuanya. Oh jadi gitu, makasih ya Tat caranya. Sama-sama, Dit. Assalamualaikum. Oh iya, Nadit. Mari Pak. Oh iya, Nadit. Naura, sini nak, ini ada Adit mau ketemu. Iya ya. Mari masuk. Silakan Adit, sampaikan maksud kedatanganmu. Bismillah, saya datang dengan niat serius ingin mengenal Naura untuk menuju pernikahan. Dan saya juga ingin jujur tentang diri saya. Saya punya masa lalu yang kurang baik. Saya pernah jauh dari jalan yang benar. Tapi sekarang saya sedang berusaha berubah dan menjaga diri, Pak. Nah, Adit yakin dengan perubahan itu? Insya Allah, Pak. Saya ingin memperbaiki diri dan menjalani hidup yang lebih baik. Gini nak Adit, saya tidak mencari laki-laki yang sempurna, tapi yang tahu arah pulang. Gimana anak Naura? Jika memang niat dari Adit baik, saya berharap kita bisa saling mengingatkan dalam kebaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Adit bin Gunawan, apakah saudara siap melakukan akad nikah? Insya Allah saya siap. Saudari Naura binti Wara, apakah Anda siap dinikahkan dengan saudara Adit bin Gunawan? Ya, saya bersedia. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Adit bin Gunawan, dan seorang perempuan bernama Naura binti Wara dengan mas kawin berupa emas 10 kg dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah Ta'ala. Saya terima nikah dan kawinnya Naura binti Wara dengan mas kawin tersebut dibayar tunai karena Allah Ta'ala. Bagaimana para saksi, apakah sah? Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yuhdili fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Ma'asyiral hadiri rahimakumullah. Saya berwasiat kepada diri saya dan hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida." Hadirin yang berbahagia, pernikahan adalah sunnah Rasulullah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kepada mempelai laki-laki, Adit bin Gunawan, jadilah suami yang bertanggung jawab dan membimbing keluarga dalam kebaikan. Kepada mempelai perempuan, Naura binti Wara, jadilah istri yang solihah dan menjaga kehormatan diri serta keluarga. Semoga Allah memberkahi pernikahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum terkait dengan pernikahan dalam Islam, manifestasi cinta dan tanggung jawab. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sebuah ikatan kontrak antara dua individu, tapi juga sebuah perjalanan spiritual dan sosial yang bertujuan untuk meminta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembahasan ini kita akan mengeksplorasi berbagai dimensi pernikahan, mulai aspek ibadah, takdir dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu menyertakan dalil dari Al-Quran, hadis Nabi serta pendapat sahabat dan ulama untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Dalam pernikahan terdapat bagian-bagian penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pernikahan sebagai ibadah. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ibadah, yang berarti setiap aspek dari pernikahan dilaksanakan dengan niat untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkandung dalam Quran surat An-Nur ayat 32, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka dengan kurnianya, dan Allah Maha Luas pemberiannya yang lagi Maha Mengetahui. Yang kedua, pernikahan sebagai takdir. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap individu diciptakan dengan jodoh yang telah ditetapkan, dan pernikahan adalah manifestasi dari takdir tersebut. Yang ketiga adalah pernikahan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21,
mengajarkan bahwa pernikahan adalah cerminan dari kuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pernikahan, manusia dapat merasakan kasih sayang dan ketenangan yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah pernikahan sebagai tanggung jawab. Pernikahan membawa tanggung jawab besar bagi suami dan istri. Suami bertanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi, sementara istri bertanggung jawab untuk taat kepada suami dan menjaga rumah tangganya. Yang kelima adalah pernikahan sebagai kesetiaan. Kesetiaan dalam pernikahan meliputi kejujuran, saling menghargai, dan menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah, yang dapat memperkuat iman dan kedekatan mereka. Untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai pernikahan dalam Islam secara efektif, ada beberapa implementasi yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Setiap perbuatan dalam Islam harus diawali dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pernikahan, niat yang ikhlas akan menjaga pasangan dari berbagai niat yang tidak baik dan memperkuat ikatan mereka. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai antara suami dan istri adalah kunci keharmonisan rumah tangga. Yang ketiga, komunikasi yang baik, komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting dalam pernikahan. Dengan komunikasi yang baik dan jujur, pasangan dapat menyelesaikan masalah dengan lebih mudah dan mencegah kesalahpahaman di antara mereka. Dari kultum ini dapat diambil kesimpulan bagi kita, yaitu harmonisasi dalam hubungan suami istri adalah hasil dari usaha bersama untuk saling memahami, menghargai, dan bekerja sama. Setiap pasangan harus berusaha menghindari perilaku yang dapat merusak hubungan dan selalu berupaya untuk memperbaiki diri. Dengan mengamalkan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, pasangan suami istri dapat membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan penuh kebahagiaan. Sekian kultum singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga membawa hidayah dan karunia bagi pasangan. Sekian, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.